Mungkin bisa dijelaskan pertama awal mulanya mulai usaha batik ini? Oh iya, kami itu berdiri tahun 2014. Itu kelompok batik Mbak, jadi tidak mandiri satu-satu gitu. Itu merupakan kelompok batik yang diadakan Desa Trianggo, yang waktu itu pelatihannya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Nah, dari tahun 2014 itu sampai sekarang. Jadi asal muasalnya itu kami dari hasil pelatihan. Pelatihan, jadi nggak sendiri-sendiri gitu ya Bu? Enggak, jadi dari hasil pelatihan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman yang diadakan di Desa Trianggo Di Desa Trihangga tahun 2014. Kalau yang milik Ibu itu yang batiku batik? Iya. Oh iya. Jadi berkembangnya waktu dari Mekar Lestari itu kan kepinginnya kita mandiri semua dari kelompok itu. Nah, akhirnya dari Mekar Lestari itu muncul brand-brand baru akhirnya yang mandiri itu. Salah satunya Batik Batik ini. Ada Mi Utami Batik, ada Arifah Batik, ada Gio Jaya Batik, ada Anadeva Batik. Nah, ada Batik Batik ini. Batiku batik milik Ibu Haryati sendiri. Batik Batik punya saya. Oh iya. Kalau untuk pembuatan batiknya sendiri, teknik yang digunakan apa aja? Batik yang kami gunakan itu 3 macam, batik cap tulis kombinasi, dan batik tulis. Seperti itu. Warnanya ada sintetis sama warna alam. Warna alam. Ya, tapi untuk batik lebih ke fokus ke warna alamnya. Jadi biar beda dengan Mekar Lestari. Iya, jadi lebih otentik gitu ya Bu, dari warna alam. Biasanya pakai apa Bu? Warna alamnya pakai daun jambu, daun sepet. Kok daun sih? Kalau sepet itu loh Mbak, Sepet kelapa. Oh iya. Daun rambutan. Terus suket itu, terus ada jolawe, tinggi, tegeran, jambal. Kalau produk yang Ibu buat biasanya apa aja? Mungkin pakaian atau kain batik dan fashion juga craft. Fashion. Jadi kalau pakaian itu kami cenderung PO, mungkin pesen dulu baru kita buatin. Oh iya. Paling contohnya cuma berapa, nggak banyak. Oh iya. Jadi bisa misal untuk seragam itu berapa hari harus jadi bisa. Jadi kalau ada yang pesen baru Ibu buatin gitu ya Bu? Jadi PO kalau bajunya. Terus kalau craft-craftnya itu ada topi, tas, kayak gitu tuh biasanya kami memanfaatkan kain-kain yang warnanya itu tidak sobek tapi tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan ada yang belang, ada yang kurang bagus serat kainnya, itu kami buat untuk craft. Oh iya. Kalau itu promosinya Ibu lewat apa aja biasanya? Promosinya itu ya status WA. Terus dari ini instansi misalnya dari kelurahan itu apa ya? Dari mulut ke mulut. Oh iya. Ya dari pemerintahan. Kalau penjualannya tadi selain PO ada lagi nggak? Ya kami kan ngisi di bandara, ngisi di hotel-hotel, terus di tempat wisata ada galeri, terus di rumah juga sedikit-sedikit ada. Berarti kan Ibu lewat media sosial juga ya Bu? Ya, di Instagram sama Facebook. Berarti sementara Instagram sama Facebook aja? Iya, sama WA. Oh iya. Tadi Ibu juga mengajar ya Bu, mengisi pelatihan-pelatihan itu. Itu biasanya mengisi di mana aja? Di Kabupaten Sleman itu Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Selatan, Sleman Utara, hampir semua Ibu isi. Tergantung nanti dinas itu ngasih saya tempat. Oh, jadi dapat tugas dari dinas langsung ya Bu? Jadi istilahnya kayak contoh gitu loh Mbak. Dulu kan hasil pelatihan, ternyata hasil pelatihan pun juga bisa buka usaha sendiri gitu ya Bu? Usaha sendiri, terus bisa membatik. Dan untuk mengarah ke sana prosesnya ya panjang Mbak, harus ada verifikasi dari
Balai Nasional tuh, BNSP. BNSP. Iya, saya harus punya sertifikat kayak gitu biar bisa ngajar. Biar bisa mengisi pelatihan-pelatihan ya Bu. Dulu kan sering itu ada dari BNSP ada sertifikasi, nanti lolos enggak. Ya, senangnya saya lolos terus. Jadi iya. saya ada sertifikatnya. Jadi kalau ngajar di mana-mana sudah ada sertifikat yang diakui nasional. Oh iya betul. Kalau Terus ngajar di SD juga. oh iya. Seluruh SD yang di Trihanggo ini kebetulan kita yang ngajar semua. Oh iya. Jambon, dari Tuguran, Jambon, Mayangan, Bedok, SD Muhammadiyah Kerunggahan, mana lagi ya? Ya, SMP SMP juga SMA belum. SMA SMP belum. belum. Yang banyak yang minta itu SD. SD Bu. Iya. Soalnya sekarang ada itu ya, semenjak pandemi itu ada mata pelajaran baru kalau nggak salah Bu. Pancasila yang di dalamnya ada Budaya. budayanya itu yang diisi pelajaran. Kalau dari pembuatan motifnya itu Ibu udah punya motif sendiri Ada. ya? Jadi di Trihanggo ini ada motif yang untuk desa Trihanggo, namanya Cipto Hanggo. Cipto Hanggo. Karena itu yang nyiptakan orang Trihanggo, saya, tapi saya nggak mau nyebut nama saya. Oh iya. Jadi di situ banyak apa ya? Itu lebih ke kelompok. Jadi dia lebih bercerita tentang visi misi dan kesepakatan kami. Oh iya. Misalkan ada anggota yang capek, lelah, itu kita bantu mengingatkan dengan motif itu. Oh, kalau selain itu Ibu mungkin pernah ikut semacam pameran atau festival gitu? Ya, pameran banyak banget Kak. Dari Kalimantan, Mojokerto, banyak banget. Dari Jakarta itu ada Jogja Fashion Week, ada Bigcraft, ada Binhel, ada banyak banget. Banyak ya Bu. Jadi selain Sleman Kreatif Craft. Jadi sampai keluar PRC, kota, iya. keluar pulau ya Bu? Saya sampai Malaysia. Sampai Malaysia. Ngajarnya sampai Sumatera, Kalimantan. Oh, Kayak gitu. Tergantung permintaan kali. oh iya. Kalau misalnya ada yang minta tolong suruh ngajar ke sana, ya kita pas bisa itu kita bisa. Biasanya kalau Ibu ngajar itu Ibu sendiri atau ada tim juga? Biasanya nanti tim Tim ya? berdua. Oh berdua. Saya sama asisten saya. Berarti atas namanya Batik Mekar Lestari bisa atau Batik Q Batik? Kalau yang jauh itu saya atas nama Batik Q karena dokumennya lebih lengkap. Kalau yang kelompok kan kita masih bingung. Oh, iya. Dokumennya atas nama siapa gitu kan. Jadi istilahnya kelompok itu cuma sebagai anak asuh. Iya itu. Kalau dari kelurahan sendiri mungkin pernah meminta Ibu enggak untuk kerjasama terus mengisi gitu atau Kemarin sekali yang baru ini ya, tahun tahun 2022 terakhir sekali. Ada waktu itu pelatihan UMKM, saya diminta jadi narasumber. Jadi saya bercerita tentang bagaimana cara kelompok itu bisa eksis sampai sekarang. Istilahnya kayak sharing aja, sharing pengalaman aja. Mungkin bisa diceritain sedikit juga Bu tentang bisa sampai sekarang itu. Apa ya? Itu saya kan mengalir aja, komitmen. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai keputusan, mempunyai tekad itu ya harus berdarah-darah kita lakukan. Sampai kita itu istilahnya tidak ngomong tok gitu loh Mbak. Jadi saya mau gini ya kita perjuangkan. Jadi intinya komitmen, konsisten dan tekun. Masalah skill itu sebenarnya ya itu penting, tapi itu lebih kuat yang komitmen dan konsisten tadi. Nah, orang kalau sudah bertekad besar totalitas, nanti pasti mau belajar. Saya juga belajar gitu Mbak. Karena apa? Saya menyadari saya bukan keturunan pembatik. Saya tidak asalnya dari pembatik, itu tidak. Jadi yang tetap konsisten dan kalau masalah skill itu bisa diasah ya Bu? Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya begitu. Jadi skill
ilmu itu asal kita itu tetap mau belajar, tekun, lihat itu bisa kita cari. Yang penting mau dulu, Iya. penting mau. Kalau mau itu semua mesti dilakukan. Dilakukan. Nggak takut panas, nggak takut hujan, kan sudah mau. Nah itu nanti proses yang akan bicara, proses seleksi alam. Jadi tetap konsisten, totalitas, Iya, gitu, Bu. komitmen. Komitmen. Iya, jadi harus izin dengan dirinya sendiri gitu loh. Kalau kita sudah dari awal menentukan begini, ya harus gimana caranya untuk mewujudkan. Kalau enggak kan malu. Iya. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu seperti itu, kita ajak begitu. Kalau yang membantu ibu biasanya dari masyarakat atau Ya, itu anggota dari Mekar Lestari itu warga sekitar sini. warga Yang sini dari banyak itu, Trenggalek. Bu? Ya ini tadi barusan pulang tadi Oh, teman-teman. iya, iya. Itu. Itu ibu-ibu gitu ya, Bu? Ibu-ibu semua, lansia-lansia semua. Oh, iya. Ya, usianya di atas 50 semua. Ada satu sih yang di bawah. Oh, iya. Kalau nama Batikyu sendiri itu diambil dari mana? Itu jadi saya itu waktu itu ingin menunjukkan bati itu bahasa Jawa laba loh Pak. Laba Oh, iya. batiku. Batik. Jadi ini loh hasil saya menjadi kelompok Mekar Lestari itu hasilnya ini gitu. Ingin bercerita. Iya. Batiku kiki, jadi batiku batik, batikyu batik. Dan di situ juga ada makna bahwa ini real batik. Jadi bukan motif batik, ini pengingat saya. Jadi ketika saya itu ada orderan besar, saya tidak akan gelap mata untuk gelap sing printing, enggak. Karena ini nama ini saya buat sebagai pengingat. Namanya batik itu harus menggunakan proses yang benar, handmade, malam panas. Tidak bisa, batik itu digunakan dengan mesin itu nggak bisa. Itu bukan batik lagi. Iya. Nah itu pengingat saya, makanya saya suka nama itu. Batik ya batik. Oh. Supaya tetap konsisten tadi ya, Bu. Betul. Jadi untuk pengingat diri saya sendiri. Tadi kan kadang ada tuh pesanan banyak 400 potong, tapi kita cuma dikasih waktu 2 minggu. Kalau dihitung rupiahnya wah gede banget. Tapi saya kalau misalkan nama orang siapa sih yang nggak suka uangnya? Iya. Terus, tapi saya ingat nama aku batik, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ya konsisten dengan apa ya, janji dalam diri sendiri bahwa saya ingin itu tadi membuat karya yang betul-betul warisan nenek moyang kita, dan itu kan dilakukan dengan tangan, handmade, dan betul-betul real batik, dan itu kan sudah diakui UNESCO juga. Jogja kota batik dunia. Nah, iman kalau saya bikin, soalnya dari saya nanti saya ngajarnya nanti akhirnya kan justru yang pabrik yang bukan batik yang batik. Iya. Jadi harapannya dengan dari diri saya sendiri itu saya tetap setia Dengan Nama. jadi bukan hanya sebuah produk tapi tetap karya seni gitu ya, Bu, juga karya seni. betul. Jadi batik itu karya seni. baik dari ibu maupun yang pakai itu jadi merasa bangga gitu Iya ya, Bu. betul. Karena batik saya itu bukan batik saya aja, batik teman-teman yang betul-betul batik itu selalu ada cerita dan filosofi di situ. Jadi tidak asal kita bikin batik. Jadi kita pasti bisa bercerita maknanya apa, filosofinya apa, harapannya bagaimana. Gitu. Seperti batik yang Trihanggo tadi ya, Bu. Ada Oh, maknanya. betul. Ya. Itu kan di situ di dalam motif batik Trihanggo itu ada motif parang. Parang tapi parang pengembangan. Kawung pengembangan. Jadi di situ kita ambil filosofi tentang parang. Parang itu kan karang di laut. Walaupun kena hempasan ombak yang keras kan tetap kuat berdiri. Nah, harapannya kelompok batik Mekar Lestari itu walaupun pasang surut itu tetap kokoh gitu ya. Terus kalau yang kawung tadi itu wujud nyata kerjasama kami. Kawung itu kan biji kolang kaling, diambil dari idenya itu dari biji kolang kaling. Jadi itu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kolang kaling basa Jawa itu tansah eling, selalu ingat dengan Gusti Allah. Jadi ketika kita itu di atas ya jangan kita itu tadi harus selalu ingat kolang kaling eling, dan itu menjadi bentuk kawung itu kalau sudah dirangkai wujud nyata kebersamaan. Jadi nggak bisa kawung lepas satu motif itu namanya sudah bukan kawung lagi.
Jadi itu juga pengingat kami ketika kami itu aku pengen nek sendiri duitnya selalu oke misalnya kayak gitu. Enggak, kita akan ingat dengan kawung tadi itu juga ada bunga kami gambarkan yang sudah mekar, harapannya selalu mekar kayak nama kami mekar dan lestari kayak gitu. Itu ada bunga yang kuncup, itu ibaratnya kita itu masih kecil, kita jangan ya, kita tetap harus berusaha terus, belajar terus biar bisa mekar. Jadi makanya di dalam motif batik itu ada doa dan harapan. Itu doa dan harapan kami. Jadi biar kami itu tetap seperti itu. Jadi mungkin ada pesan untuk generasi-generasi muda supaya mau belajar batik itu gimana Bu? Ya, kemarin kita ada pelatihan 20 yang saya latih itu anak muda semua. Bagus banget. Mereka itu suka batik. Jadi kalau menggait anak muda itu kita harus sesuai selera anak muda. Dari desain, warna, itu saya sesuaikan dengan anak muda. Jadi harapannya biar anak-anak itu cinta dengan budaya leluhur bangsanya kita. Jadi biar tidak punah gitu ya. Gitu. Tapi karena anak muda itu banyak kesibukan ya. Kemarin kan waktu pandemi itu nggak sekolah semua, nggak kuliah. Nah itu bagus, saya ajak fashion show di pinggir kali Bedok itu. Itu sempat dinas tuh suka banget karena anak muda semua. Saya ajak fashion show di tempat yang kayak hutan jati kan ada itu. Buat di hutan jati kayak gitu. Terus tapi setelah nggak pandemi mereka kuliah biasa saya ajak pameran itu masih mau di Hotel Mutiara. Anak-anak muda itu seneng juga, mereka pinter kan, lebih pinter dari saya. Mereka edukasi ke pembeli itu lebih bisa menyatu. Kalau saya mungkin kaku atau kalau anak muda kan bisa lebih luwes gitu ya. Berarti generasi muda sendiri juga menyambut dengan baik ya Bu? Menyambut dengan baik. Jadi kita pelajarannya kita bawa dengan gaya anak muda. Itu tidak kaku, sakor gitu enggak. Kita ikutin mereka. Tapi hasilnya bagus. Ada yang udah mulai belajar nyanting. Sudah. Mereka itu saya ajarin nyanting. Dalam belajar 1 minggu itu mereka sudah bisa nyanting. Sudah bikin karya 50 kali 50. Mereka gambar bebas gitu. Gambar sendiri ya Bu? Iya, mereka gambar sendiri. Cuma kita kasih tahu cara-cara. Jadi misalkan kalau namanya batik ada salah satu yang namanya dibironi. Dibironi kalau yang pakem kan harus kalau miring semua. Ada enggak? Kain itu saya biarin aja. Jadi ternyata hasilnya juga bagus. Jadi keluar dari pakem. Gitu. Jadi usahanya harapannya dengan cara seperti itu anak-anak itu tidak menyimpulkan kalau batik itu susah. Batik itu enggak susah. Itu kan sebuah karya seni, bisa dipelajari gitu ya Bu. Dan bisa Ibu juga mau ngajarin dengan kemarin 1 minggu mereka senang apalagi pas anak-anak SD itu ya Bu. Nah anak-anak SD itu sampai harusnya pelajarannya itu kan 60 menit, kadang sampai 2 jam. Mereka nggak mau pulang, sudah ditungguin yang jemput itu nanti belum selesai. Saya sudah ini udah 2 jam. Berarti karena seneng ya Bu. Udah seneng ya. Jadi kalau untuk kita itu selalu berusaha teman-teman satu tim Mekar Lestari itu mengikuti ritme. Jadi kalau anak-anak kecil ya kita buat happy, kita buat senang gitu. Tidak monoton kita ajarin batik gitu malah nggak mau. Kemarin waktu kita belajar itu di tempat mana ya, itu gurunya pesimis. Susah itu, nanti panas, bahaya. Itu malamnya panas. Saya bilang, siapa bilang bahaya? Enggak bahaya. Kita anak-anak itu sudah paham. Kita ajak ngobrol itu mereka ngerti. Jadi kita selalu ngajak kesepakatan sama anak-anak itu. Sepakat mau belajar, mau ini panas, kalau kena tangan sakit, melentung bisa ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Tapi ini kalau menjadi teman dia akan cantik gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi caranya jangan buat mainan. Anak-anak itu cantik, saya tuh nggak tahu dicopot namanya anak ya. Banyak yang rusak, tapi saya biarin aja, tak diemin biar dia tahu kalau kena sakit. Kalau belum kena anak-anak kan pasti penasaran. Kalau cuma dilarang itu dia pasti di luar, saya nggak lihat dia pasti main lagi. Ayo main terus aja, kena kayak nangis, gimana sakit? Iya sakit.
makanya jangan belanja. Itu kan udah bilang saya Iya. tapi saya bawa obat, saya Oh, iya. kasih pil plasenton, nggak bahaya. Habis itu mereka nggak berani lagi. Ya, gitu. Iya. Ya jadi anak kecil itu kalau dilarang itu malah justru semakin Penasaran ya, ya, Bu? penasaran, tapi ya dibiarin gitu ya nanti Nggak dia akan tahu sendiri ya. ya, Iya. betul, tahu sendiri. Sampai saya rusak berapa ya udah nggak apa-apa, biarin aja besok beli lagi. Tapi waktu itu kan sudah aman kan. Iya. Gurunya kayak nggak percaya, kok bisa ya, bagus ya. Gurunya nggak percaya. Iya. Itu bahaya nanti. Siapa bilang bahaya? Enggak bahaya. Jadi dari generasi muda sendiri juga menyambut dengan baik dan mau belajar Mau. gitu ya, Bu? Kalau kesempatan ada itu menurut saya mau. Saya bikin workshop itu 2 kali anak muda. Satu tuh pesertanya 65 orang sehari. Rumah medis itu sehari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu 65 orang anak-anak remaja semua. Jadi saya bikin paket silat. Jadi dia bikin batik. Yang penting seneng dulu tadi. Yang penting seneng dulu. Jadi dia gak nyangka dia bisa. Nanti 2 kalau meter. tertarik mungkin bisa datang ke sini lagi. Harapan ya, saya belajar. begitu. Iya. Harapan saya begitu. Terus ada lagi pelatihan yang serius. Jadi seminggu. Dan itu pesertanya banyak banget yang Iya. ingin ikut. Tapi kan kalau seminggu kan cuma dibatasi 20 orang. Oh iya. Jadi ada apa ya, dipilih gitu loh, yang betul-betul serius. Belajarnya step by step juga ya, Bu, kalau yang Iya, satu saya minggu ini. biasanya saya tanya, ini tingkat apa? Pemula ya, pemula saya cari dari nol sampai bisa paling enggak minimal kombinasi tulis yang sederhana. Oh iya. Tapi kalau lanjutan nanti sudah beda lagi. Jadi tadi kalau usahanya yang penting konsisten, totalitas Betul, tadi ya, Bu. serius. Jadi dia mencintai pekerjaannya itu yang Cinta. penting. Mau tadi loh Mbak, Ya. mau dan cinta itu nomor 1. Kalau skill itu, kalau sudah itu mau, mesti itu akan berjalan dengan sendirinya. Pasti akan berusaha. Misalnya itu warna hitam kok bisa ya, bisa gini ya. Akhirnya kan buka Google, Iya. buka kayak gitu, terus cari-cari resep. Kayak gitu. Oke, Bu. Jadi itu tadi ya, Bu, totalitas, usaha, mau dan cinta. Iya, Terus mencintai pekerjaan. baik masyarakat dan generasi muda juga mau belajar dan menyambut dengan baik tentang Kita batik ini ya, mengalir, Bu. untuk bisa masuk ke hati yang awam tadi, kita ikuti rule-nya, kita ikuti kebiasaannya, kita ikuti kesenangannya. Kan kita bisa lihat, oh nek cah enom itu senengannya sing dumbreng-dumbreng. Nah, kita ikutin aja. Nanti setelah mereka itu sudah mengena, baru kita masukin. Kalau ada yang langganan pesen batiknya enggak, Bu? Ya, Yang biasa? banyak gitu. Biasanya dari instansi-instansi Iya, ya, dari instansi yang banyak. untuk seragam gitu ya, Bu. Dari dinas-dinas. Dari dinas. Ya, PK banyak Mbak yang dari tingkat kecil, misalkan seragam RT, seragam posyandu, seragam PKK. Nah ini kita itu lagi berjuang untuk mendapatkan seragam SD. Oh iya. SD itu kan seragamnya saya lihat masih banyak yang printing. Iya. Itu kadang prihatin. Aduh kok printing. Tapi ya kita pelan-pelan. Ini baru 2 SD yang kepegang seragam. Oh iya. Nanti semoga yang lain-lainnya. Kalau bisa kepegang jadinya bagus ya, Bu. Jadi khas ya, Bu. Iya, jadinya kita kan seneng Mbak. Iya. Jadi wong di sini aja ada, ngapain beli yang printing. Iya. Jadi, istilahnya kita bangga gitu loh. Baik, Bu, terima kasih banyak. Cukup sekian. Mungkin sama melihat hasilnya aja. Boleh. Boleh, Bu.